Selamat datang teman-teman pada kesempatan kali ini. MH sedang berada di situs makam Ratu Epuh yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Dan kesempatan ini MH memang sedang mengadakan program yang kami namai istilahnya program Nyelase. Di mana Nyelase bagi masyarakat Madura itu merupakan tradisi yang sangat erat sekali. Namun MH ingin mengajak teman-teman sekalian untuk meningkatkan tradisi Nyelase itu tidak hanya sekedar ritual kirim doa saja, tapi ingin lebih daripada itu, yakni menjadikan momen Nyelase sebagai media untuk menambah pengetahuan kita, utamanya tentang sejarah makam atau tokoh yang akan kita kunjungi ke depan. Nah, kebetulan saat ini saya berada di situs makam Ratu Epuh yang merupakan ikon utama paling tidak di Kabupaten Sampang dan Madura pada umumnya. Dan pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang sejarahnya, karena teman-teman sudah banyak yang tahu baik dari video yang beredar di YouTube ataupun dari tulisan-tulisan yang beredar di internet. Karena MH mempunyai tema yang lebih urgent lagi hari ini, yakni mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan situs ini dari kerangka cagar budaya. Di mana cagar budaya itu menurut definisi dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 itu disebutkan bahwa yang disebutkan dengan cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, baik itu benda cagar budaya, kemudian bangunan atau kawasan cagar budaya yang ada di darat atau di laut, yang mempunyai nilai arti penting bagi sejarah, bagi pendidikan, dan juga bagi kebudayaan. Dari definisi itu pastinya sudah cukup sesuai gitu apa yang disebut dengan cagar budaya. Situs makam Ratu Epuh dari definisi yang saya bacakan, yang saya sebutkan tadi itu sudah sangat sesuai sekali begitu. Tidak cukup itu teman-teman sekalian, bahwa yang dimaksud cagar budaya itu adalah punya kriteria yang perlu dipenuhi gitu. Karena banyak kan bangunan kuno, makam kuno atau situs kuno, tapi tidak cukup dengan kriteria itu, maka juga tidak bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Dan rasanya perlu juga kami share di sini apa saja kriteria itu, masih dalam lingkup undang-undang tadi nomor 10 tahun 2011, bahwa pertama, makam atau bangunan ataupun kawasan disebut cagar budaya yang pertama itu paling tidak berumur 50 tahun. Sedangkan situs yang saya sedang berada ini merupakan situs yang berumur ratusan, bahkan 300 tahun lebih. Dan umur itu juga tidak hanya diklaim saja, tidak hanya berdasarkan cerita-cerita masyarakat saja begitu, tapi bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Jadi saya contohkan di situs ini, misalnya di sini di pintu ini gapura ini ada pintunya sebenarnya, dan pintunya sedang disimpan di salah satu juru pelihara juga. Di pintu yang sangat sederhana terbuat dari kayu itu ada semacam candra sengkala kalau istilahnya orang arkeologi, atau sengkala Mehmet, ada orang yang menyebutkan sengkala Mehmet. Itu ada ukiran yang bergambar berbentuk naga yang terpanah dari
dari kepala sampai ke ekornya. Kemudian ketika dibaca itu naga kapanah titis ing midi. Dari inskripsi itu atau dari candra sengkala itu kemudian kita terjemahkan dalam angka Masehi itu 1624. Nah, bacaan-bacaan semacam itu juga dijelaskan oleh salah satu peneliti dari dosen IKIP Malang, kalau sekarang UM mungkin ya. Itu beliau menafsirkan naga kapanah titis ing midi 1624. Kalau kemudian dikonversi sampai hari ini itu kan umur ratusan tahun. Jadi umur itu tidak hanya pengakuan atau tidak hanya klaim saja, tapi betul-betul ada isyarat yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau dari persyaratan yang pertama bahwa makam Ratu Ipu dikatakan cagar budaya, yang pertama lebih dari umur 50 tahun. Yang kedua, Yang kedua itu mewakili gaya yang juga paling tidak umur 50 tahun. Jadi kalau bidang arsitektur ini kan setiap gapuro ada ornamennya, ada bentuk khususnya yang mewakili gaya dari zaman tersebut. Sudah cukup. Yang penting lagi ini, benda itu atau situs tersebut dikatakan sebagai cagar budaya ketika mempunyai nilai arti penting. Nah, di masyarakat kita nih di Madura itu kan banyak ditemukan pujuk, bahkan hampir setiap desa itu ada pujuknya yang dikatakan makam kuno. Tapi tidak semua makam kuno itu dikatakan sebagai cagar budaya. Kenapa alasannya? Karena tidak semua yang dikatakan pujuk itu mempunyai nilai arti penting. Bahkan di situ hanya melekat sebuah cerita yang dibuat-buat misalnya, atau itu belum ditemukan ceritanya. Sedangkan situs makam Ratu Ipu ini dia sangat mempunyai nilai urgen, nilai penting kesejarahannya bagi Madura atau paling tidak bagi Sampang pada khususnya. Bahkan hari jadi Sampang itu diambil dari inskripsi yang ada atau dari candra sengkala yang ada di Gapuro Ratu Ipu Madegan ini. Jadi itu 3 kriteria makam situs ini dikatakan sebagai cagar budaya. Dan kabar baik untuk teman-teman MH, situs ini sudah ditentukan oleh TACB Jawa Timur sebagai cagar budaya yang peringkatnya provinsi. Peringkatnya provinsi kan ada peringkat kabupaten, ada peringkat provinsi dan ada peringkat nasional gitu. Sedangkan situs makam Ratu Ipu itu berperingkat provinsi. Ini sebuah kabar baik. Nah, kabar pentingnya lagi teman-teman, karena ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka dia terikat oleh dilindungi oleh undang-undang begitu. Artinya tidak boleh dirusak dan lain sebagainya. Dan yang bertanggung jawab terhadap situs ini utamanya pemerintah setempat, karena yang paling tahu terhadap situs ini, dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi mulai dari perawatan, perlindungan, sama juga pelestarian, pengembangan, semua itu diperintahkan, merupakan wewenang dari pemerintah setempat begitu. Jadi itu teman-teman sekilas tentang cagar budaya gitu. Jadi ini bukan hanya benda sejarah yang tanpa arti. Ini termasuk juga dilindungi oleh undang-undang kita untuk dirawat dan dijaga kelestariannya. Dan pada kesempatan ini teman-teman, saya tidak ingin tidak ingin berbicara sendiri. Ada orang yang lebih otoritatif untuk kemudian menjelaskan pengalamannya gimana sebenarnya merawat cagar budaya dengan baik dan benar. Mari ikuti saya.
Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Dari mana Mas? Dari Surabaya Pak. Sedang sibuk Pak ya? Iya, saya sekedar membersihkan lumut yang melekat di batu ini. Udah lama Pak ini bertugas di sini? Saya bertugas di sini sejak tahun 91, cukup lama. 91 lama banget Pak ya. Ini Pak, kalau berkegiatan di sini bertugas maksudnya tuh cuman bersih-bersih saja atau bagaimana Pak? Saya tugasnya di sini nomor satu untuk pengamanan situs, juga membersihkan benda cagar budayanya, juga membersihkan areal sekitar sini semuanya. Oh gitu. Itu rasanya bukan cuman kebersihan halaman Pak ya, termasuk lumut segala macam, debu. Lumutnya ini sangat bandel istilahnya. Ini Pak kami kan dari tim Madura Heritage saat ini memang sengaja datang ke situs ini untuk kemudian ingin tanya-tanya sedikit Pak ke sampean. Soalnya di luaran sana itu belum banyak yang tahu Pak soal mungkin kalau sejarah secara umum cukup tahu, tapi untuk mengenal situs ini dari segi kerangka cagar budaya itu belum banyak yang tahu begitu Pak. Nah, jenengan selaku orang yang sudah lama berpengalaman mulai dari membersihkan, merawat dan lain sebagainya. Ini saya mohon izin untuk bisa wawancara sebentar Pak dengan jenengan. Ini Pak, mungkin teman-teman juga banyak yang tidak memperhatikan misalnya Pak kalau ke sini nih. Ini kan kita punya jenis batu yang berbeda ini Pak. Ini kalau saya mungkin berkunjung ke wilayah Mojokerto itu kan batunya merah, kemudian ada di Jawa Tengah itu dengan batu yang mungkin berbeda atau bagaimana ini Pak? Memang untuk material itu bisa jadi dari sumber daya alam sekitar itu. Setempat gitu Pak ya? Kalau di Madura itu kebanyakan jenis batanya itu pakai bata kapur. Oh, batu kapur. Bata putih. Iya. Dan batu bata putih itu juga ada yang kualitasnya bagus dan ada juga yang kualitasnya biasa-biasa saja. Oke. Jadi ini Pak, mungkin dari ini kan rumit sekali nih Pak, ukiran atau pahatannya itu ada yang masih terbaca dan ada yang sudah tidak ada halus sama sekali. Itu memang menunjukkan kualitas beda dari masing-masing batu yang ada. Betul, ya. Jadi ada yang tahan cuaca, ada yang tidak tahan. Gitu. Oke, gitu siap. Berarti ini Pak ya, ini sangat mengkhawatirkan Pak kalau berbicara dari kualitas batu dibandingkan dari andesit misalnya atau batu merah yang ada di Mojokerto dengan jenis batu yang ada di sini Pak. Ya, sangat mudah lapuk kalau jenis bata seperti ini. Makanya untuk perawatan itu butuh ketelatenan. Siap. Jadi butuh penjajakan untuk mengetahui kekuatan dari batu itu. Oke, siap. Soalnya meskipun di sini terbuat dari bata putih, batu kapur ya. Kadang setiap bata itu beda. Ada yang kualitasnya bagus, ada yang sudah mengalami kropos karena kualitasnya jelek. Begitu. Ini teman-teman kondisi informasi yang cukup mengkhawatirkan bagi kita. Ternyata keterangan dari Pak Nurul, bahwa batu yang ada di ikon utama kita ini itu batu yang berbeda kualitasnya Pak ya. Bahkan lebih rentan untuk kemudian rusak begitu Pak. Karena kalau batu andesit itu yang seperti di Borobudur atau Prambanan gitu, itu kan lebih awet, sedangkan yang di sini ini batu kapur yang memang kemungkinan diambil dari kepunyaan di
lingkungan Madura sendiri, daerah sekitar Iya. begitu. Nah, jadi ini Pak ada yang sampai berkurang gitu Pak. Itu ada hitung-hitungannya nggak Pak? Maksudnya hitungan apa? sampai sekiranya 1 tahun itu berkurang Oh, iya. berapa? Kalau saya amati, Iya, iya. jadi pergantian musim itu antara panas ke kemarau. Mhm. Kalau di akhir musim kemarau itu lumut itu ngelentek sendiri. Ah ya. Terus ketika musim penghujan itu lumut itu tumbuh. Oke. Nah, pergantian musim lagi ke kemarau itu nanti ngelentek sendiri. Jadi paling tidak satu musim itu setengah mili. Satu musim Iya. setengah mili. Bayangkan kalau setiap pergantian musim dikalikan berapa itu lama kelamaan tuh relief itu akan hilang. Oke. Jadi untuk pembersihan sendiri saya itu lebih cenderung di akhir kemarau itu ini harus bersih total, paling tidak. Jadi tidak tiap hari atau tiap minggu tidak. Jadi melihat dari ketebalan dari lumut itu. Jadi teman-teman ini apa namanya tidak menjamin kita semua ini 10 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan melihat keindahan ikon sejarah kita nih. Ini kan bagian dari apa ya, kekayaan, kesejarahan, ikon utama lah paling tidak di Kabupaten Sampang yang tidak terus-menerus bisa kita saksikan begitu. Ya, betul. Dan Pak Nurul Amik ini adalah orang yang ada di garda terdepan menjaga, merawat bagaimana situs cagar budaya ini atau situs kesejarahan ini bisa terus disaksikan oleh generasi-generasi selanjutnya. Ya menolak apa namanya? Kalau kerusakan itu sudah pasti, cuman paling tidak bisa memperlambat gitu kan Pak, dengan cara merawatnya itu gitu. Nah ya ini mungkin apa namanya Pak, perawatan itu betul-betul detail Pak ya? Iya, iya. Betul-betul detail. Jadi seorang jupel itu harus tahu tingkat pelapukan itu. Ah nice. Jadi tidak sembarang membersihkan lumut tiap hari, tidak. Kalau terlalu sering malah nanti tambah cepat menghilang reliefnya. Reliefnya, oke siap. Untuk pembersihan lumut itu ada 3 cara. Yang pertama itu menggunakan cairan zat kimia. Terus yang kedua pembersihan lumut dengan cara manual. Dengan cara manual itu menggunakan sapu lidi atau ijo. Oh ijo. Atau kuas. Iya. Dan itu ada 2 cara juga. Ada yang menggunakan air dan ada yang tidak menggunakan air. Ah, gitu. Terus cara yang ketiga ini yang terbaru ini menggunakan cairan herbal. Menurut saya yang pernah lihat itu cairan herbal itu terbuat dari ekstrak buah maja. Oh gitu. Tapi yang saya pakai di sini itu adalah cara yang paling bagus, yaitu cara manual. Jadi manual itu ada dua cara, ada yang menggunakan air dan satunya tidak menggunakan air. Yang paling bagus untuk di sini penggunaan cara manual tanpa menggunakan air. Gitu. Karena kalau kita menggunakan air untuk pembersihan di sini khususnya ya, itu air itu bisa memicu tumbuhnya lumut. Oh begitu. Sedetail itu Pak ya. Iya. Jadi teman-teman ini betul-betul perjuangan seorang jupel. Jupel itu bukan hanya tugas membersihkan saja, tapi bagaimana betul-betul merawat gitu. Betul-betul apapun yang berpotensi merusak, entah itu lumut, debu dan lain sebagainya itu tugas yang detail gitu bagi Pak Nurul Amik. Dan Pak Nurul Amik ini lagi-lagi adalah orang yang terdepan di dalam merawat cagar budaya yang ada di Kabupaten Sampang ini. Bahkan itu Pak mungkin apa namanya sampai ada ukiran-ukiran itu, bahkan itu dikira ada kalimat tauhid itu di tengah-tengahnya, dan itu terbaca awalnya belum ini Pak ya, belum terbaca Pak. Awalnya itu kan di sini dulu ada jupel sebelum sampean ya. Sini. Oh ya. Nah, jadi setiap tahun itu
Jupel itu mengasih apa ya, mengecat dengan cairan kapur. Gitu. Tiap lebaran tuh dicat. Aha. Nah, akhirnya sekitar tahun 2017 saya penasaran terhadap nisan ini. Kemungkinan nisan ini di dalamnya ada ukirannya. Ya. Akhirnya saya coba untuk mengelentek lapisan kapur itu, ternyata di situ penuh dengan ukiran dan juga ada lambang kebesaran di situ. Iya. Yang di tengahnya ada kaligrafi. Iya. Ini teman-teman sebuah apa ya? Kemungkinan bagi yang bukan dunia sejarah atau bukan dunia arkeologi tidak sedetail ini. Cuman alasan dibersihkan itu selain mempertahankan, ternyata menemukan hal-hal baru, Pak ya. Termasuk pembersihan debu di berbagian ornamennya. Itu selain ada ukiran-ukiran yang bagus, kemudian ada simbol Majapahit gitu, Pak ya, yang mencerminkan ada hubungan antara penguasa di Sampang ini dengan pusat kekuasaan yang ada di Jawa. Paling tidak bisa ditemukan ya keterangan-keterangan yang semacam itu, yang ini menambah hazana pengetahuan sejarah kita, Pak ya. Jadi ya mungkin sederhana, cuman ngelapin atau membersihkan debu atau lumut, tapi ini pengungkapan peradaban kita sebagai masyarakat Madura, begitu, Pak ya. Selain ini, Pak, selain apa namanya, kalau yang dikhususkan untuk cara yang di sini itu memang secara manual, Pak ya. Iya, dan itu tidak tiap hari, Pak ya. Iya, cara yang paling bagus itu yang tidak ada efek negatifnya ya. Efek negatif tetap ada, cuman yang paling aman itu menggunakan cara manual tadi. Oke. Ya. Makanya pokoknya intinya batu ini harus kelihatan pori-pori aslinya. Siap. Makanya jangan sampai ada beberapa kasus di beberapa situs di daerah lain itu. Kadang ada yang di semen, kadang ada yang di keramik. Padahal intinya itu batu bata aslinya itu harus kelihatan, terutama pori-porinya. Meskipun kita membuat semprot seperti istilah Maduranya vernis ya, pelapis bening, itu sebenarnya tidak boleh. Itu tidak boleh. Tetap tidak boleh, Pak ya. Apalagi dicat atau di kapur atau di keramik, itu sangat fatal sekali nanti akibatnya. Teman-teman, kondisi cagar budaya ini yang sudah sedemikian rupa, cuman paling tidak kita masih bisa menyaksikan ini. Nah, hal penting lagi, tadi saya sempat mewawancarai beliau dari potensi kerusakan yang disebabkan oleh faktor alamiah, Pak ya, seperti lumut, debu dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada tantangan yang lebih menakutkan ya, yang lebih mengkhawatirkan. Jadi ada banyak masyarakat umum ataupun pihak terkait yang masih salah paham atau belum tahu bagaimana merawat cagar budaya yang seharusnya gitu. Jadi beda kan merawat bangunan yang lain dengan merawat cagar budaya itu. Kalau bangunan yang lain itu di keramik bagus, tapi kalau cagar budaya rasanya bagaimana nih, Pak? Kalau sampai di keramik akan merusak dari struktur batanya itu. Gitu. Apalagi sampai di keramik terus bagian reliefnya itu dikepras untuk meratakan permukaan itu. Itu sangat disayangkan, Pak ya. Disayangkan sekali. Ini Pak, selanjutnya apa ya? Terkait ini kan sangat detail banget, Pak, termasuk dari tata letak sampai kemudian ada tanaman yang harus tingginya sekian, itu ada ini sendiri, maksud sendiri gitu. Sebenarnya untuk tanaman sekitar sini menurut undang-undang itu harus tidak boleh melebihi lutut orang dewasa. Karena biar tidak mengganggu pengambilan gambar dari arah depan. Terus yang kedua, tanaman sekitar itu harus merupakan tanaman lokal. Untuk tanaman lokal di daerah sini apa umumnya? Ya itu yang dipakai. Tapi saya menggunakan tanaman ini
Karena dari dulu sejak kecil saya menjumpai setiap makam itu pasti ada tanaman seperti ini. Itu sudah mayoritas sejak dulu. Oke. Dan juga pohon Kamboja biasanya untuk di sini ciri khasnya untuk pemakaman itu menggunakan pohon Kamboja. Umumnya sedemikian Pak ya. Untuk tanaman berukuran besar memang tidak diperbolehkan. Masalahnya itu selain mengganggu view dari arah Depan. segala penjuru, juga mengganggu akarnya nanti bisa mengangkat struktur bata yang ada, akhirnya rusak nanti, bisa rusak, bisa mengalami. Jadi antisipasi kerusakan itu Pak iya, ya? Betul. Oke, siap. Ini juga Pak mungkin perlu diingatkan ke pengunjung, semegah Borobudur ini Pak, kabarnya masyarakat sudah tidak boleh naik, sudah sangat dibatasi. Itu masih semegah itu Pak. Nah sedangkan sedangkan situs kecil ini gitu, situs kecil maksudnya dibandingkan dengan tempat lain, tapi bagi masyarakat Madura sendiri ini merupakan sebuah kebanggaan ya, yang perlu kita akui bersama gitu. Karena paling tidak dengan keberadaan situs ini kita masih bisa membaca dan belajar bagaimana peradaban Madura itu ada. Kira-kira nih Pak, saran sampean atau rekom sampean terhadap penonton atau penonton MH Madura Heritage ini, mungkin untuk menjaga itu mungkin sudah waktunya tidak lewat pintu depan Pak ya, pintu depan ya, dalam rangka menjaga gitu Pak, biar biar tidak ada kerusakan yang berarti gitu ke depannya. Untuk bagi pengunjung maksudnya? Iya, bagi pengunjung ya. Termasuk duduk-duduk di sini begitu kan Pak? Ya, sebelumnya saya kasih masukan kepada pengunjung. Untuk pengunjung dari arah luar dulu harusnya melewati bagian samping gapura, biar nanti tidak mempercepat keausan dari struktur bata di gapura bagian tengah itu. Siap. Makanya di bagian samping itu saya bikin lebih lebar akses masuknya. Oke. Sebagai jalur alternatif, biar tidak semua pengunjung itu melewati pintu gapura itu. Terus untuk peziarah itu sebenarnya ada tahapan Mas. Oke. Untuk bisa naik ke atas. Kalau bisa pengunjung itu ziarahnya di bawah, tidak ke atas. Oke. Kecuali ada istilah tujuan penting, terutama untuk penelitian atau yang urgen-urgen saja gitu Pak ya. Nah, betul seperti itu. Oke. Jadi ini teman-teman MH, pesan dari Pak Nurul Amik sebagai juru pelihara, ya, satu-satunya orang yang berada di paling depan nih dalam merawat menjaganya. Jadi harus harus kembali dari kesadaran kita sendiri, mulai jangan duduk di tempat-tempat yang sudah rentan untuk roboh ini, termasuk yang di situs utama Pak ya, yang sebenarnya masih cukup bagus, cukup baik, cuman dalam rangka penjagaan gitu lebih baik tidak, terkecuali memang ada hal yang urgent gitu, entah itu penelitian ataupun kepentingan-kepentingan yang lain, yang pastinya konfirmasi dulu dengan Pak Amik begitu, dalam rangka untuk penjagaan gitu. Meskipun belum ada peraturan yang mengikat, kesadaran untuk melindungi harus dimulai Pak ya, menjaga jarak. Oke, Pak, sekali lagi nih terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Kalau ada program baru ke sini saya tetap melayani sampean. Oke, siap. Teman-teman MH, ini wawancara singkat dengan Pak Nurul Amik, dan juga saya sarankan nih, mungkin teman-teman berkunjung ke sini, ini Pak Amik tidak hanya soal bersih-bersih saja, tapi Pak Amik betul-betul menguasai apa saja yang ada di sini, mulai dari sejarah dan lain sebagainya, itu juga bisa
ditanyakan kepada beliau. Ada teman-teman dari sekolah, dari kampus atau dari pihak-pihak yang lain yang ingin bertanya banyak hal tentang makam Ratu Epu juga bisa konsul atau wawancara dengan beliau. Nah, karena kenapa ini perlu dipertahankan, perlu dijaga dan lain sebagainya, karena ini juga butuh untuk kemudian bisa dilihat oleh generasi selanjutnya, dan juga karena ini meskipun sudah ada penelitian tahun 70-an, itu juga perlu ada penelitian lanjutan nih biar kemudian kita kaya dengan pengetahuan sejarah. Dan informasi terakhir untuk teman-teman MH bahwa MH juga beriktikad ini tidak hanya meneliti dan menyebarkan informasi sejarah. Keterangan ini juga berlaku bagi cagar budaya yang lain yang ada di Madura, yang di Bangkalan, di Pamekasan, Ronggo Sukawati, kemudian Air Mata Epu, dan yang ada di Sumeneb. Semuanya sama, jadi semuanya itu butuh perlindungan, perawatan, dan pelestarian. MH juga ada itikat baik bila mana teman-teman punya penemuan baru tentang cagar budaya atau perusakan, MH juga siap untuk mengadvokasi itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di program Nyelase berikutnya. Salam budaya. Terima kasih, Pak.